Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran Bu Ii. Enjoy Matematika. Sebelum Ibu Ii lanjutkan, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan like. Oke, aplikasi rasio trigonometri sangat banyak kita jumpai pada kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, di sini kita bisa mengukur tinggi Monumen Nasional atau Monas. Tidak mungkin rasanya kita memanjat monumen tersebut sampai ke puncak. Nah, begitu juga mengukur tinggi pohon yang tinggi. Tidak mungkin kiranya kita memanjat pohon sampai ke pucuknya. Ya, serta menghitung jarak antara dua kapal yang berada di tengah laut. Nah, dari contoh-contoh tersebut, ya kita bisa terapkan konsep rasio trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, namun sebelum Ibu lanjutkan ke permasalahan yang mau kita kaji, Ananda harus kuasai terlebih dahulu apa itu sudut elevasi dan sudut depresi. Coba diperhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada dua orang pengamat A dan pengamat B. Pengamat A berada pada permukaan tanah atau di bawah, sementara pengamat B berada di atas gedung. Nah, perhatikan pengamat A dia akan mengamati pengamat B yang berada di atas. Oke, otomatis dia akan memandang ke atas. Maka sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal, jika pengamat tersebut memandang ke atas, maka itulah yang disebut dengan sudut elevasi. Di sini kita lambangkan dengan sudut alfa. Nah, sementara jika seorang pengamat B, dia ingin mengamati pengamat A, maka dia memandang ke bawah. Dengan demikian, sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika pengamat tersebut memandang ke bawah, maka itu disebut sudut depresi. Nah, pada kesempatan kali ini kita simbolkan dengan sudut B. Ya, pada dasarnya sudut alfa dan sudut beta itu sebenarnya sama. Kenapa? Karena dulu pernah SMP kita belajar namanya sudut berseberangan, ya, di mana sudut yang berseberangan itu besarnya adalah sama. Selanjutnya, Ibu akan mereview kembali bagaimana rasio trigonometri pada segitiga siku-siku yang udah kita pelajari sebelumnya. Ini sebagai materi prasyarat untuk memasuki materi kita kali ini. Ya, coba Ananda pandang, kita punya sebuah segitiga siku-siku ABC, di mana dia siku-sikunya di A. Ya, kita ambil salah satu sudut lancipnya di sini sudut ABC dengan kita namai dengan sudut theta. Ya, kita tahu bahwa unsur-unsurnya ada sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Sisi sampingnya adalah AB, sisi depan AC, dan sisi miring adalah BC. Nah, ada satu kalimat yang kita ingat sewaktu kita belajar rasio trigonometri ini adalah sin demi kosami tandesa, di mana sin depan bermiring, cos theta adalah samping bermiring, tan theta adalah depan bersamping. Nah, berdasarkan gambar segitiga ABC di samping, berarti sin theta kita sama dengan AC per BC. Cos theta adalah AB per BC, dan tan theta adalah AC per AB. Nah, konsep ini akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan aplikasi rasio trigonometri yang akan kita bahas. Nah, coba Ananda perhatikan salah satu contoh masalah di sini. Ya, pada
sebuah mercusuar ada seorang pengamat yang berada di sana dengan ketinggian mercusuar tersebut adalah 45 × 3 meter, sedangkan pengamat tersebut sedang mengamati sebuah objek yang berada jarak antara objek tersebut dengan mercusuar 135 meter. Nah, tentukan berapa sudut depresi yang dibentuk oleh pengamat tersebut. Nah, coba perhatikan. Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, kita buatlah dulu sketsa dari permasalahan tersebut. Nah, di sini ada sebuah mercusuar yang tingginya tadi 45 × 3. Terus ada sebuah benda yang akan diamatinya adalah yang berjarak 135 meter dari mercusuar. Terus sudut elevasi, sudut depresinya di sini adalah alfa. Nah, sekarang kita kasih nama alfa di sini. Nah, dari sketsa ini kita gambarkan menjadi yang lebih sederhana. Pada sebuah segitiga siku-siku, kita namakan segitiga ABC, di mana dia siku-sikunya di A. AC itu adalah tinggi mercusuar, ya, 45 × 3. Sementara AB adalah jarak antara mercusuar dengan benda yang diamati tersebut, yaitu 135 meter. Nah, sekarang sudut pandang yang diamati oleh pengamat yang berada di atas tersebut dengan arah horizontal di sini, ya, berarti dia menghadap ke bawah, artinya ini adalah sudut depresi. Kita kasihlah namanya sudut alfa. Nah, coba kita perhatikan besar sudut ABC di sini juga alfa. Kenapa? Karena dia berseberangan dalam dengan sudut depresi di atas. Ya, otomatis alfa di depresinya di bawah juga alfa. Oke. Nah, dengan menggunakan konsep rasio trigonometri, salah satunya yang bisa kita gunakan adalah tangen. Kenapa kita menggunakan tangen? Karena yang diketahui di sini adalah tinggi mercusuar atau sisi depan, ya, kalau udah pada segitiga siku-siku ini, dan sisi samping, yaitu jarak antara mercusuar dan benda yang diamati tersebut. Ya, berarti 45 × 3 itu adalah sisi depan, 135 adalah sisi samping. Maka depan samping artinya kita melibatkan tangen, tandesa. Oke, nah kalau kita lihat karena sudutnya alfa, berarti tan alfa adalah 45 × 3 per 135. Kita sederhanakan maka menjadi 1/3 × 3. Nah, kita tahu bahwa sudut yang bernilai tan-nya 1/3 × 3 adalah sudut 30 derajat. Maka sudut depresi yang terbentuk tersebut adalah 30 derajat. Oke, bagaimana Ananda? Sudah bisa dikuasai? Oke, selanjutnya ada contoh soal yang lain. Perhatikan gambar di samping ini, ya, menunjukkan seorang yang berada pada jarak 32 meter dari kaki sebuah gedung. Ia mengamati puncak gedung dan helikopter di atasnya. Ya, jadi helikopter itu berada di atas gedung dengan sudut elevasi masing-masing 30 derajat dan 45 derajat. Sekarang diminta bagaimana cara kita menghitung tinggi helikopter dari gedung tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan sketsa kita terlebih dahulu. Ya, ketinggian helikopter dari atas gedung adalah panjang CD.
Ya, kita punya segitiga ABD di sini. Siku-siku di B berarti ketinggian helikopter dengan gedung adalah CD. Ya, terus tinggi gedung BC. Sementara jarak gedung dan pengamat tersebut adalah BA atau AB. Nah, sudut yang diketahui tadi ada sudut 30 derajat dan sudut 45 derajat. Berarti satu 30 derajat, satu lagi 45. Ya, kenapa 30 yang ini? Karena tinggi helikopter lebih tinggi daripada gedung. Ya, jadi sudut untuk mengamati gedung adalah 30 derajat. Nah, sekarang kita pandang segitiga ABC dengan menggunakan konsep tangen. Kenapa kita menggunakan konsep tangen? Karena yang diketahui di sini ini sudutnya 30, terus ada sisi samping. Yang mau kita carikan BC nih. Nah, ya. Jadi makanya kita gunakan tangen. Di mana tan 30 itu adalah BC per AB. Otomatis BC itu apa? Tangen 30 kali AB. Nah, jadi BC tangen 30 itu adalah setengah akar 3 kali 32 meter. Maka didapat BC itu 32 per 3 akar 3 meter. Nah, itu baru BC. Nah, sekarang kita pandang lagi segitiga ABD. Artinya segitiga siku-siku yang besar. Ya, sudutnya berapa tadi? 45 derajat. Di mana kita masih menggunakan konsep tangen. Kenapa? Karena sisi samping diketahui. Jadi tan 45 adalah tan desa, depannya BD per AB. Ya, tan desa. Sehingga BD itu adalah tan 45 kali AB. Tan 45 1 kan? Kali 32. Berarti 32 meter. Nah, dengan demikian kita bisa mencari ketinggian helikopter dari atas gedung tersebut. Tadi kita misalkan dari gambar ini ya, ketinggian helikopter dengan gedung tersebut adalah CD. Otomatis CD itu adalah panjang BD dikurang panjang BC. Panjang BD tadi 32 dikurang 32 akar 3, atau kita sederhanakan, kita faktorkan keluar 32, maka 32 kali 1 dikurang 1/3 akar 3 meter. Nah, ya, jadi kita bisa menghitung tinggi helikopter dari atas gedung tersebut adalah 32 kali 1 kurang 1/3 akar 3 meter. Oke, baik Ananda, mungkin itu saja yang dapat Ibu Ii sampaikan kepada Ananda. Semoga dengan materi kali ini sangat bermanfaat bagi Ananda ya. Yang penting enjoy matematika. Ya, jangan lupa subscribe dan like. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.